lancar, anak-anak dapat menyampaikan materi hari ini. Ibu absen dulu ya. Afifah Putri Kalisa, Aisyah Rosa, Alvito Hatta Diansa, Ali Mansur, Ali Permana, Citra Andaristi, Desa Thomas, Dimas Saputra, Elsa Nadira Putri, Farhan Mubarok. Mana Farhan? Ya. Ihan Talita Ramadan, Latifah Makarima, Muhammad Hafid Akbari, Nadia Makita Hari, Filipus Dio Kurniawan, Putri Nabila, Wanita Lutfia, Rafa Mustafa, Rifti Ayu Ningtyas, Rindi Magdalena, Rizal Arif, Ronald Saputra, Salma Azahra. Salma? Udah berangkat? Ada suratnya Dana? Nanti apa ya? Nanti kalau yang lain jangan sampai apa ya. Kalau memang sakit nanti kirim surat supaya nanti tahu pihak oh lagi sakit. Ya, jangan tidak ada kabar ya yang lain. Safira Nanda Kalisa, Septi Arafia, Sylvia Ramadhani, Sarendra Faris Al-Sadi, Tiara Febriani, Umi Nurul, Victor Michael Jackson, Jessica Madonna. Ya, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir ini dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan masuk materi lanjutan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang besaran ya. Ada berapa macam besaran? 2. Yang bisa angkat tangan. Ya, Tiara. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada berapa? Alif. Besaran pokok ada 7. Yang pertama apa, Alif? Yang pertama panjang, yang kedua wanita. Masa, yang ketiga lihat. Waktu, yang keempat Tiara. Suhu, yang kelima Aisyah. Jumlah zat, yang keenam Sylvia. Masih ingat? Kuat arus listrik, yang ketujuh. Yang ketujuh Afifah? Intensitas cahaya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi tersebut, tapi membahas tentang satuannya ya. Tapi untuk supaya kita bersemangat hari ini, silakan kalian berdiri, semuanya berdiri. Kita akan meningkatkan semangat kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang semangat. Ayo berdiri semua, semuanya
kita. Kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah dikatakan bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, materi tentang besaran dan satuan. Tapi hari ini kita akan bahas tentang satuannya, ya. Satuannya apa itu satuan nanti akan kita bahas di sini. Nanti kita akan belajar bagaimana mengukur dengan satuan baku dan satuan yang tidak baku. Nah, nanti kalian bisa bertanya dengan guru matematika, ya. Guru matematika tanyakan bagaimana cara mengukur kalau sudah berubah satuannya. Misalnya dari sentimeter kita akan mengubah menjadi meter. Nanti bisa bertanya dengan guru matematikanya. Atau nanti kita cari waktu khusus. Nanti kita akan berkunjung ke koperasi, ke tempat Bu Mila atau Bu Ayu. Mereka kan biasa menimbang gula, menimbang terigu. Nanti kita akan bertanya, kemudian bisa mempraktekkan di sana bagaimana yang menimbang gula 1 kilo, menimbang terigu 1 kilo. Sekaligus nanti kita bisa membantu Bu Mila dengan Bu Ayu di koperasi setelah belajar ini, ya. Nah, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, ya. Jadi kita nanti setelah selesai ini bisa mengukur, oh saya hari ini dapat pelajaran apa ya dari pelajaran IPA. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Siapa yang bisa membantu ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Iya, Citra, silakan dibaca, Citra. Peserta didik dapat mengukur besaran dengan satuan baku dan tak baku secara baik dan benar. Peserta didik dapat mengukur besaran menggunakan alat ukur yang sesuai secara baik dan benar. Iya, terima kasih Citra. Jadi tujuan hari ini kita belajar IPA itu supaya kita bisa mengukur mana besaran yang termasuk satuan yang baku, mana yang tidak baku. Nanti setelah ini kamu baru tahu, oh satuan baku itu ini, satuan tidak baku itu ini, ya. Jadi hasil pembelajaran hari ini itu ya. Nanti pas di akhir pembelajaran kalian harus bisa bahwa oh ini yang baku, ini yang tidak baku, ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Kita lanjutkan. Nah, ibu punya tayangan video. Nanti kalian perhatikan ya. Perhatikan video yang ibu tayangkan. Perhatikan dengan seksama ya. Kita mulai.
media kain. Nah, dari tayangan video tadi, siapa yang bisa menjawab informasi apa yang didapatkan dari video tersebut? Ya, Tiara. Toko kain, ya. Benar tadi toko kain? Iya. Siapa yang pernah belanja di toko kain? Pernah? Beli kain? Pernah. Nah, ketika kita membeli kain, alat ukur apa yang digunakan? Biasanya kalau kita mau beli, Pak, saya mau beli kainnya 2 meter. Alat apa yang biasa digunakan oleh tukang kain? Siapa yang sudah pernah beli? Siapa? Siapa sudah pernah beli? Kalau kita mau beli 2 meter, alat apa biasa digunakan? Meteran, biasa diukur ya. Meter misalnya, saya mau 2 meter, nanti diukur pakai meteran. Meterannya biasanya berupa kayu ya. Kayu, nanti diukur sepanjang 2 meter, nanti baru digunting. Nah, kenapa tukang kain itu harus pakai meteran, bukan cuma jengkal? Alif, kenapa Alif ya? Iya, kalau pakai jengkal lama. Coba bayangkan kalau kita mau 2 meter pakai jengkal, bisa pakai berapa menit ya? Apalagi kenapa tidak boleh pakai jengkal? Zesia, ukurannya kurang tepat karena nanti ada yang kepanjangan, nanti ada yang pendekan. Nah ya, jadi itu nanti berhubungan dengan apakah satuan baku dengan satuan tidak baku. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan materi perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku, lanjutan dari materi kemarin. Tadi sudah kalian sebutkan bahwa satuan baku itu adalah satuan yang hasilnya tidak sama ya. Nah, kemarin, minggu kemarin itu kan Ibu sudah menugaskan bagaimana materi tentang satuan baku, sejarahnya terbentuk satuan yang baku ini. Siapa yang sudah mendapatkan informasi tentang sejarah satuan yang baku, angkat tangan. Iya, Afifa, coba ceritakan Afifa. Iya, bagus. Tangan ke Afifa. Afifa berarti sudah mencari informasi tentang bagaimana sejarah terbentuknya satuan yang baku. Katanya sebelum terciptanya satuan yang baku, zaman dulu di Mesir itu orang mengukur pakai apa, Afifa? Panjang dengan Fir'aun itu raja yang ada di Mesir ya. Jadi dia mengukurnya pakai panjang tangan Fir'aun. Bayangkan Fir'aun itu pasti besar tinggi, sebesar apa ya tangannya. Nah, pada saat tahun 1400 ya, 1400 itu sudah mulai timbul. Wah, kalau kita pakai ukuran ini, maka nanti hasilnya beda-beda. Kalau kita beli kain orangnya kecil, nanti hasilnya lebih sedikit dibandingkan orang yang besar. Maka pada tahun berapa tadi Pipa sudah terbentuknya? 1799 di Perancis itu sudah ditentukan 1 meternya itu ada ukuran khusus. Mulai hari itu, mulai tahun itu, maka terciptalah ada meteran, ada penggaris ya. Jadi kalau kita mengukur tidak lagi memakai alat atau bagian dari tubuh kita ya. Nah, itu sejarahnya. Nah, sekarang Ibu tayangkan materi tentang satuan baku dan tidak baku. Nanti apa yang penting silakan kalian catat ya. Sambil melihat tayangan tersebut, catat apa yang pentingnya. Mengenai Yosef ada video pembelajaran tadi. Saya akan membahas tentang dari satuan baku dan satuan
tidak baku. Jadi buat teman-teman Judulnya buat satuan baku dan satuan tidak baku. tidak baku, silakan bikin video ini dengan bersama. Catat ya. Yang A adalah pengertian satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembeda atau pembanding Nah, buat satuan itu adalah pembanding. dapat dikatakan satuan apabila satuan ini digunakan sebagai pembeda atau pembanding dalam kegiatan pengukuran, di mana satuan itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah satuan baku. Nah, Apa sih satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara resmi dan diakui secara catat yang internasional penting aja nak ya. untuk mengukur berbagai besaran. Jadi satuan baku ini dia ditetapkan secara resmi. Setelah ditetapkan secara resmi, satuan baku kita telah diakui secara internasional. Untuk apa diakui secara internasional? Untuk digunakan ketika mengukur berbagai besaran. Inilah pengertian dari satuan baku. Selanjutnya, satuan baku itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah bersifat tetap. Maksudnya apa bersifat tetap? Maksudnya adalah satuan baku tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Jadi bagaimana Bersifat tidak tetap ya. ketika satuan baku itu harus tidak mengalami perubahan yang disebabkan oleh pengaruh apapun. Makanya satuan baku syaratnya pertama bersifat tetap. Selanjutnya syarat yang kedua adalah bersifat internasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satuan baku harus berlaku di semua negara. Jadi entah di negara manapun satuan baku itu sifatnya di semua negara berlaku atau sama. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah mudah ditiru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satuan baku itu mudah dibuat Nah, ya, dan syaratnya ada tiga. untuk Tetap, keperluan bersifat sehari-hari. internasional dan Jadi mudah jika ditiru. satuan Itu baku kata. tidak mudah ditiru, maka otomatis satuan baku ini tidak dapat digunakan secara internasional. Sehingga syarat yang ketiga itu harus mudah ditiru. Jadi ketika mudah ditiru, satuan baku juga dapat dibuat dan diperbanyak oleh setiap orang. Untuk apa? Untuk menunjang keperluan sehari-hari. Inilah syarat dari satuan baku. Selanjutnya, satuan internasional atau SI terdiri dari 7 satuan yang melambangkan 7 besaran. 7 besaran itu adalah besaran pokok. Jadi berdasarkan satuan internasional itu satuan itu ada 7, di mana dari 7 satuan ini melambangkan 7 besaran. Apa saja 7 besarannya? Yang 7 besaran pokok, yaitu ini adalah besaran pokok ada 7: dari panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Tetapi satuan internasional atau satuan baku yang diakui secara internasional itu juga ada 7, di mana panjang, besaran panjang satuan SI-nya atau satuan internasional adalah meter, massa satuannya kilogram atau kaki, waktu satuannya ton atau s, suhu satuannya Kelvin atau jumlah zat satuannya mol, kuat arus listrik satuannya ampere atau A, intensitas cahaya satuannya candela atau CT. Inilah satuan internasional atau satuan internasional yang telah disepakati, di mana 7 satuan internasional ini melambangkan 7 besaran. Bahkan satuan internasional meter itu besar pokoknya, panjang, dan seterusnya. Inilah pengertian dari satuan baku. Selanjutnya satuan yang kedua yaitu satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara resmi, dan satuan ini akan menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang
dan yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau satuan baku itu kan ditetapkan secara resmi, tetapi kalau satuan tidak baku tidak ditetapkan secara resmi. Kenapa tidak ditetapkan secara resmi? Sehingga ketika satuan itu tidak ditetapkan secara resmi, maka satuan unit itu digunakan akan menghasilkan nilai ukuran yang berbeda setiap manusia atau setiap orang yang menggunakan. Lalu contohnya apa? Dari satuan tidak baku itu, contoh satuan tidak baku yang populer di Indonesia adalah yang pertama yaitu jengkal, yang kedua ada hasta, yang ketiga ada depa. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah jengkal itu ada jarak yang dihitung dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Jadi dinamakan jengkal, jarak itu dihitung dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Selanjutnya hasta. Hasta adalah jarak siku lengan, ini bagian siku lengan dan ujung jari tangan kita sampai ke ketika direntangkan. Dimana hasta apabila jarak itu dari siku sampai ujung jari tangan. Selanjutnya depa. Depa itu apa? Depa adalah jarak antara ujung jari tengah tangan sebelah kiri, ini tangan sebelah kiri di bagian ujungnya, dan ujung jari tangan tengah bagian kanan. Lalu jika kedua lengan direntangkan, maksudnya apa? Maksudnya adalah ukuran depa, satuan baku depa itu adalah jarak dari ujung jari tengah tangan kiri ke ujung jari tengah tangan kanan. Ketika tangannya itu direntangkan, lengan direntangkan. Jadi lima ketiga satuan tidak baku yang populer di negara Indonesia. Jengkal itu dari ujung ibu jari jaraknya sampai ke ujung kelingking. Kalau hasta dari siku lengan sampai ujung jari kanan. Selanjutnya kalau depa yaitu ujung jari tengah tangan kanan dan kiri ketika dua lengan direntangkan. Inilah satuan tidak baku yang populer di Indonesia. Selanjutnya, lalu apa gunanya satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa satuan tidak baku itu harus ada? Padahal satuan baku sudah ada dan sudah secara resmi ditetapkan secara internasional. Tetapi satuan tidak baku malah ada dalam sehari-hari. Oleh karena itu, yang adalah contoh penggunaan satuan tidak baku. Satuan tidak baku dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah contoh. Hadi sedang mengukur panjang papan tulis menggunakan satuan tidak baku, yaitu jengkal, hasta, dan depa. Hasil pengukuran Hadi adalah sebagai berikut. Jadi Hadi ini adalah seorang siswa di mana dia melakukan suatu pengukuran terhadap panjang papan tulis yang menggunakan satuan tidak baku, yaitu jengkal, hasta, dan depa. Maka hasilnya adalah di sini ada papan tulis. Hadi mengukur dengan jengkal, yaitu ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang papan tulis diukur menggunakan jengkal Hadi itu adalah 7 jengkal. Selanjutnya adalah tulis yang kedua diukur menggunakan hasta, yaitu ada berapa hasta panjangnya? 1, 2, 3, dan 4. Jadi panjang papan tulis ketika diukur menggunakan hasta yaitu ada 4 hasta. Yang terakhir adalah tulisan 3 diukur menggunakan depa. Ada berapa depa ketika diukur? Ada berapa depa? Itu akan ini diukur menggunakan depa, yaitu ada itu 2. Jadi hasilnya ada 2 depa. Ini adalah hasil pengukuran Hadi. Lalu karena satuan tidak baku itu tidak disepakati secara resmi, apabila misalkan apabila papan tulis ini itu diukur oleh orang lain, misalkan
ukuran orang tua, sehingga tidak baku itu ketika diukur dengan orang lain hasilnya pasti berbeda. Inilah penjelasan dari contoh penggunaan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, kalian sudah melihat materi kita hari ini. Ada perbedaan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Sudah disertai mana yang penting-pentingnya? Sekarang siapa yang punya pertanyaan dari hasil materi yang Ibu tanyakan tadi? Siapa yang ingin bertanya? Iya, apa pertanyaan? Nah, katanya mengapa kok ada orang yang mengukur pakai satuan yang tidak baku? Tadi ditanyakan tadi apa saja yang satuan tidak baku itu? Ada apa ini tadi? Jangkar dari jempol, ujung jempol ke ujung kelingking. Ini satu jengkal. Terus ada apa lagi tadi? Ada hasta dari siku kita ini sampai ke jari kelingking. Ini satu hasta. Terus ada apa lagi tadi? Ada depa. Depa itu dari panjang tangan kiri sampai ke panjang tangan kanan. Nah, ini satuan tidak baku. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa harus memakai ukuran satuan tidak baku? Siapa yang bisa jawabnya? Mungkin saat itu tidak ada meteran. Mungkin saat itu tidak ada meteran. Mau ambil cepat saja. Ayo, ukurannya berapa? Jadi pakai satuan yang tidak baku. Kalau zaman sekarang kan sudah ada meteran. Kalau kita ukur panjang sudah ada timbangan. Tapi zaman dulu yang seperti yang diceritakan sejarah tadi itu belum ditemukan adanya meteran, belum ada ditemukan adanya timbangan untuk menimbang atau mengukur massa. Ya, nah, itu jawabannya ya. Mungkin pada saat itu tidak ada alat ukur yang satuannya baku. Ya, paham ya? Ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Hari ini kita akan membuktikan apakah benar bahwa kalau kita mengukur satuan yang tidak baku itu hasilnya tidak sama antar setiap orang. Nanti Ibu bagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan per kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bentuk ya, berdasarkan hasil tes diagnosis kemarin. Kalian sudah Ibu kelompokkan. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti silakan kalian baca petunjuknya ya. Isi nama kelompoknya. Nama kelompoknya diisi ya. Ada di lembaran kedua. Ada lembaran kedua, ada tabel di situ. Ya, nanti kalian Ibu minta untuk mengukur berapa panjang meja Ibu. Kira-kira kenapa Bu? Kenapa sih Bu harus meja Ibu, tidak meja kami saja? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa harus meja Ibu yang satu ini yang diukur? Karena kalau pakai ukuran meja kalian, Ibu lihat tidak sama ukuran panjangnya. Maka supaya dapat hasil yang valid, kita mengukur satu aja supaya tahu bahwa ukuran meja ini sama tidak antar setiap orang mengukurnya. Sudah dipahami langkah-langkahnya? Iya. Nanti silakan dua kelompok aja, mungkin kelompok 1 dan 2 bisa bebarengan untuk mengukur. Yang pertama tadi kalian isi mengukur pakai tangan atau jengkal. Jadi setiap anggota kelompok nanti mengukur pakai jengkalnya. Nanti kalau misalnya Bu, ternyata ada sisa Bu, setelah 4 jengkal ada sisa. Bagaimana mengukur sisanya? Pakai jari. Ya, kalau misalnya sisanya lebih 2 jari, tulis 0,2. Kalau 3,3. Ya, bisa? Nah, kalian harus gerakannya cepat karena nanti kita mau diskusi. Sekarang silakan, sampai sini ada yang mau ditanya langkah-langkahnya? Jelas? Nah, kalau sudah jelas, Ibu persilakan untuk kelompok lain ngisi nama kelompok 1 dan 2 untuk mengerjakan langkah-langkahnya. Silakan untuk ke depan ke meja. Ibu siapkan, ada
ambil adalah yang angkanya yang kecil, yang satuannya berarti sentimeter. Jadi kita mengambil mengukur pakai sentimeter dengan jam. Ya silakan kelompok satu dulu satu ya. Silakan diukur. Karena kerjanya harus gercep ya kata bahasa anak muda itu gercep. Silakan diisi. Ya, silakan dicatat ya. Nah, tulis. Berapa lagi? 6,4. Lanjut. Lanjutnya. Langsung. Akbar.
yang akan diperlihatkan masuk ke center. Kelompok 6 siap-siap nak. Satu orang lagi, kelompok 6 lainnya. Silakan kelompok 6 kembali ke tempat. Kelompok 5 kembali ke tempat. Sambil diskusikan kelompok 6 silakan. Kelompok 6 bawa tabelnya. Kemudian masing-masing anggota kelompok silakan duduk. Ya, kelompok 6 sudah selesai, silakan kembali ke tempat. Ya, Ibu kasih waktu untuk diskusi menjawab hasil yang ada di bawahnya ya, dijawab pertanyaannya sampai di kesimpulannya. Silakan diisi, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah tabelnya. Silakan. Gimana? Silakan diskusi dengan kelompoknya. Alen, tulis yang rapi ya. Nanti kalau orang punya kelompok hari ini tulis yang rapi. Kelompok 6 sudah? Kelompok 6 siapa yang nulis? Dia jawab. Dari sini kesimpulannya sudah dari sini. Kalau dia pakai jengkal, hasilnya sama tidak? Dia pakai sentimeter. Nah, ini buat. Ya.
dari pekerjaannya, nanti kelompok yang lain boleh bertanya, ya. Kelompok siapa yang akan maju? Kelompok hari ini kelompok yang maju kelompok iya. Kelompok 5, kelompok Jihan, silakan ke depan. Siapa moderatornya nanti? Jihan ya, silakan maju semuanya, bawa datanya. Nanti isikan dulu tabelnya ya nak. Isikan hasil dari pengukuran kelompok 5. Nanti kelompok yang lain bisa menyamakan hasilnya sama tidak ya. Yang lain perhatikan ya, kelompok 5 ya. Sini. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Yang nulis silakan, yang nulis siapa? Sekretarinya silakan nulis. Yang moderatornya boleh langsung membuka acara. Assalamualaikum Langsung nulis. Ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengumpulan jumlah dan penyusunan Ya, silakan nanti dibaca ya. Disamakan dengan kelompok kalian. Kelompok 5 itu terdiri dari Jihan, kemudian ada Tiara, ada Rindi, ada Dimas, dan ada Victor ya. Ada 5 orang yang mengukur dari kelompok 5. Kalian perhatikan. Tadi kita sepakati kalau dia 6,5 berarti 6 jengkal lebih 5 jari ya. Jadi koma itu menunjukkan jarinya. Nah, silakan langsung dibaca hasil dari diskusi kelompoknya. Boleh. Nomor 1 nanti dibacakan oleh Victor. Yang pertama pertanyaannya apa yang keras nak? Yang Victor jawabnya yang keras. Iya, coba jangan ditutup biar temannya lihat. Apakah hasil pengukurannya sama? Jawabannya nomor 1 jawabannya tidak sama. Yang nomor 2, yang ini yang meterannya sama tidak? Coba dilihat hasil pengukuran pada meteran sama tidak? Sama ya. Selanjutnya nomor 2 dibacakan oleh Dimas. Ya, apa jawabannya? Ya. Satuannya hasilnya berbeda. Apakah satuan tidak baku bisa digunakan untuk sebagai pengukuran? Jawabannya tidak dari kelompok 5 karena katanya hasilnya tidak sama. Terus apa kesimpulannya? Dibacakan oleh Tiara. Iya. Jadi kesimpulannya itu kalau dia mengukur pakai jengkal katanya bahwa hasil pengukurannya tidak akan sama. Setiap anggota kelompok berbeda-beda. Kalau pakai meteran kita lihat angkanya semuanya sama 119. Satuannya tadi apa? 119. Satuannya namanya tadi apa? Sentimeter. Kita pakai sentimeter, ternyata pakai satuan baku semuanya menghasilkan
lagi sebentar. Kalau ibu sebutkan satuan tidak baku, tepuk tangan ya. Siap? Tepuk tangan satuan tidak baku. Satu jengkal, satu jengkal, satu hasta, satu jengkal, satu langkah. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan satuan tidak baku. Satu jengkal, satu hasta, satu lekang, satu langkah. Oke. Ya. Ya, sekarang silakan kumpul LKPD setiap kelompoknya. Oke, kumpul ke ibu. Silakan setiap kelompoknya. Sudah dikasih nama ya? Silakan kumpul. Semuanya ada dua kelompok ya? Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengukur ya, mengukur pakai satuan baku dan satuan tidak baku. Nah hari ini tadi sudah ditayangkan ada beberapa syarat dan beberapa perbedaan dari satuan baku dan satuan tidak baku. Salah satunya tadi, kalau kita menggunakan satuan yang baku, maka harus ada syarat-syaratnya. Satuan baku tadi, yang pertama ada satu, dia bersifat tetap. Yang kedua, dia bersifat internasional. Yang ketiga, dia bersifat mudah ditiru. Artinya gini nah, pada saat kita tidak punya penggaris, tapi kita punya misalnya kayu atau papan kecil, maka papan kecil itu bisa kita gunakan untuk satuan, untuk mengukur ya. Caranya kita bandingkan dengan satuan yang ada. Misal kita punya misal 1, tapi kita mau membuat supaya banyak, maka kita bisa membuat dari kayu. Caranya bagaimana? Ditandai ya. Jadi yang tadinya kayu tidak ada satuannya, kita tandai, maka bisa digunakan sebagai satuan untuk mengukur kayu ya. Kemudian apa yang termasuk satuan-satuan yang tidak baku? Jengkal. Jengkal itu tadi bagaimana ukurnya nak? Alif bisa Alif terangkan Alif dari mana ke mana Alif? Dari ujung jempol sampai iya, ini namanya jengkal atau bahasanya kilang ya. Kemudian yang kedua ada hasta. Hasta tadi dari mana ke mana nak? Ini iya, dari situ sampai ke iya, dari kelingking yang segini loh. Nah segini ini berarti hasta. Yang ketiga tadi ada apa lagi? Depa. Depa itu dari mana ke mana? Iya, dari panjang tangan kiri ke tangan kanan. Ya, tuh, ya paham ya? Nah, kalau gitu, siapa yang bisa mengulangi lagi? Apa itu satuan?
baku dan satuan